يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat dunia kembali dihebohkan dengan kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kali ini terjadi di India, di mana beberapa politisi tertentu menyuarakan ujaran kebencian kepada wujud suci agama Islam Nabi Muhammad SAW. Tindakan ini sontak menyebabkan respon keras dari berbagai kalangan umat Islam di dunia. Sebut saja protes dan demo besar terjadi di Pakistan, Qatar, Kuwait, Indonesia, bahkan di India sendiri. Lantas muncul beberapa pertanyaan. Mengapa kasus seperti ini kerap terulang? Apakah hal ini murni bermotif politik atau memang gelombang Islamofobia yang tidak kunjung reda? Kita akan temukan jawabannya dalam program dialog spesial bersama Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Maulana Haji Abdul Basit Syahid, berikut ini. Ratusan warga di Provinsi Kashmir, India, Sabtu 11 Juni memprotes Partai Nasionalis Bharatiya Janata terkait pernyataan politisinya yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Mereka meminta pemerintah mengadili pelaku dan mendesak pemerintah membuka kembali akses internet di wilayah mereka yang masih terputus. Gelombang unjuk rasa berlanjut untuk menekan pemerintah India segera memproses juru bicara Partai Bharatiya Janata, Napur Sharma, yang berbicara kontroversial dalam sebuah dialog televisi di India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa atas waktu dan kesempatannya. Yeah. Pada hari ini dapat kembali kita dialog, Pak Amir. Yeah. Ini Pak Amir, tema yang akan kita bahas terkait kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang terjadi di India beberapa waktu yang lalu. Yeah. Dan cukup menghebohkan juga. Bagaimana pandangan Pak Amir? Begini ya, dasar hukum kita kan satu Al-Quran, kemudian sabda-sabda Rasulullah SAW dan contoh beliau, ya, karena itu yang menjadi dasar hukum kita di dalam beribadah dan bermuamalah, ya, semua ini. Jadi ini yang patut kita kita jadikan panduan yang utama, ya. Nah, di dalam Al-Quran kan sudah jelas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh di dalam diri pribadi, amalan, kelakuan, ya, Rasulullah SAW adalah contoh yang paling baik bagi kamu. Dan kita tahu Rasulullah SAW itu, ya, adalah contoh konkret dari mengamalkan seluruh ajaran Al-Quran. Ya, kita lihat bagaimana kehidupan beliau dari yang sekecil-kecilnya sampai
yang besar. Ya, akhlaknya, sikapnya, ya, semua itu menjadi contoh bagi kita ini. Adalah hal yang wajar ketika beliau mulai mengajarkan, menyampaikan ajaran Islam yang kita lihat bagi penduduk Mekah pada waktu itu adalah suatu hal yang baru. Ya, walaupun sebetulnya nenek moyang mereka itu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan lain. Semua adalah mawahid, ya, orang-orang yang memiliki kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal. Ya. Tetapi sejalan dengan waktu kan mereka jadi orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala. Ya. Tentu saja ketika beliau menyampaikan, yaitu Rasulullah SAW itu menyampaikan dakwahnya, mesti banyak penentangan, mesti dicaci, mesti dimaki, mesti ya kan banyak dari sejarah, ya. Benci, sampai ke waktu beliau ke Taif saja dilempari di ini. Ya. Nah, dari sikap itu saja, dari reaksi beliau terhadap cacian, makian, aniayaan, apakah ada beliau membalas? Ya. Nah, kalau kita lihat sejarah, ya, Rasulullah SAW perjalanan, tidak ada yang kemudian beliau dipukul, baku hantam lagi kan, nggak ada. Menghina beliau, tentu saja menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Tapi apakah ada dalam Al-Quran contoh hukuman bagi orang yang menghina? Ya, Allah Ta'ala yang menghina Rasulullah SAW, ada nggak contoh, ya, atau satu ayat yang bentuk pembalasannya itu bagaimana? Kalau mencuri kan ada contohnya, ya, zina ada hukumannya, ya, kemudian apalagi minum arak atau apa kan adalah, ya, ya, mencuri macam-macam lah kan, jadi itu yang mengganggu ketertiban masyarakat juga. Nah, kita harus lihat dulu itu, apakah ada, ya, hukuman tertentu bagi orang yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun menghina Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Itu dulu, ya. Tentu saja dengan contoh yang ada dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal dalam Al-Quran juga sudah jelas, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Ya. Nah, ini yang perlu dilihat dulu, ya. Nah, oleh karena itu, walaupun nanti, ya, bagaimana kita sebagai umat yang beragama dan multikultural, multi etnis, multi, ya, kepercayaan, keyakinan itu menjaga perasaan. Beda lagi itu. Beda lagi, ya. Kalau kita lihat saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh langit bumi ini, ada diizinkan oleh Allah Ta'ala, kamu boleh ingkar, nggak apa-apa. Oh iya. Kan nggak terus Allah Ta'ala, kalau kamu nggak percaya kami hukum di dunia ini, kan nggak. Iya. Itu nanti hitungannya di akhirat. Ya. Orang seperti syariat kan, kalau orang di situ disebutkan bahwa kita harus sholat 5 waktu wajib. Kan? Kemudian kalau yang tidak sholat, itu kan seolah-olah membangkang, ya, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya, nggak mau turut perintah, kan sama, artinya dia merasa ada kesombongan dalam dirinya, ya, dia menjadikan aku pun tak pedulilah aku, katanya kan, nggak sholat. Apakah orang sholat kemudian dihukum di sini harus diapain? Kan tidak. Itu nanti hukumannya Allah Ta'ala yang yang menanganinya itu. Tidak diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk menghukum. Jadi kalau kita lihat secara garis besarnya, ada hal-hal yang Allah Ta'ala beri authority, beri kekuasaan kepada Rasulullah SAW dan kemudian kepada umatnya untuk menghukum, memberikan hukuman. Nanti terserah,
Ya. Ada yang memang Allah Ta'ala tidak memberikan kuasa kepada Rasulullah SAW pun untuk menghukum. Baik Pak Amir. Ya. Iya, iya. Kan begitu. Misalnya orang nggak mau puasa, emangnya mau diapain kita? Apakah harus dipukulin? Ya, orang tidak sholat. Ya. Artinya dia melanggar, tidak taat kepada hukum Allah Ta'ala. Ya. Karena kepada Rasulullah SAW tidak diizinkan untuk kemudian memukul. Sama anak itu juga kalau hanya untuk tarbiyat kan, kalau sudah umur 9 tahun bisa sedikit dicepret gitu ya. Lepas sudah dewasa kan nggak bisa, nggak ada contohnya. Betul. Digebugin, dipukulin, itu sudah salah kaprah. Betul. Kan begitu. Nah, ini yang menjadi dasar hukum kita. Nah, saya perhatikan dalam Al-Quran itu ada satu ya ayat yang menarik yang ada dalam surat An-Nisa 141 ya, dalam Quran kita 141 karena Bismillah itu dihitung satu ya, jadi ayat nomor 1 ini. Di Quran yang lain itu ayat 140 ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala atau tanda-tanda Allah Ta'ala yukfaru biha, diingkari ya, wa yustahza'u biha, dan dicemoohkan, diperolok-olokkan, dipersendakkan ya, fala taqudu ma'ahum, ya, janganlah kamu duduk bersamanya, jangan kamu dengar. Kalau dalam satu majelis sedang dipersenda, diperolok-olokkan, wah begini begitu Allah Ta'ala, kamu menghindar, jangan duduk bersama. Ya. Ini kan sudah jelas. Ayat Al-Quran. Tidak ada begitu dia bersenda kamu pukul, kamu belasah. Ya. Kan tidak ada. Fala taqudu ma'ahum. Janganlah kamu duduk bersama mereka hatta yahudu fi hadisin ghairi. Sehinggalah mereka beralih kepada percakapan atau kepada materi percakapan yang lainnya ini. Innakum izam misluhum. Tapi kalau kamu tetap duduk di sana bersama, mendengarkan semua cacian makian apa semua dan dipersenda semua ya ayat-ayat Allah Ta'ala, termasuk juga kalau menghina Rasulullah SAW, kan ayat juga beliau itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu di sana. Maka kamu seperti mereka nantinya. Ya. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Coba. Sungguhnya Allah Ta'ala nanti akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir ya, dalam satu jahanam. Ya, semuanya itu. Nah, di sini kan sudah jelas. Jadi Allah Ta'ala nanti yang akan menghukum mereka itu. Ya. Jadi ini ayat yang menjadi dasar ya, bahwa tidak ada hukuman yang ditentukan, yang diberikan atau diberikan kuasa kepada Rasulullah SAW untuk melakukan tindakan hukuman ini, ya, penghukumannya ini, ya, tidak seperti orang zina atau orang mencuri atau apa kan sudah, ya itu, ini tidak ada. Ya, jadi ini yang harus menjadi pegangan kita. Ya. Jadi bagaimana seharusnya kita bereaksi? Nah ini kan ada selanjutnya. Nanti kita bahas, ya. Baik Pak Amir, terkait kasus penghinaan ini nampaknya kerap berulang terjadi di beberapa negara. Beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi dengan karikatur dan lain-lain. Apa Pak Amir ini sebenarnya yang terjadi dengan keberulangan ini Pak Amir? Begini, tentu saja kan sebetulnya ini bukan itu hanya reaksi dari tindakan beberapa kelompok di antara kita. Ya. Bisa saja karena mungkin kebenciannya, karena Islamfobia, macam-macam lah ya. Dan ini yang menjadi juga, dan ini memang bisa saja benar, karena tindakan beberapa kelompok Islam yang merasa paling benar melakukan tindakan-tindakan barbarik. Ya. Contoh di Pakistan, di mana-mana lah, ya, yang tidak sepahaman dengan pemahaman mereka melakukan tindakan seperti itu. Ya, di Indonesia juga terjadi. Di sini. Ya.
Nah, mungkin melihat fenomena seperti itu, kejadian kayak seperti itu, ya, sehingga mereka bereaksi, ini nggak benar. Sehingga banyaklah tuduhan terhadap Rasulullah SAW, terhadap Islam, bahwa ini mengajarkan kekerasan, mengajarkan pemaksaan, dan lain-lain, intoleransi, apa semua. Ya. Padahal, sebagaimana saya katakan di awal, ya, contoh Rasulullah SAW. Betul. Ya. Nah, ini mungkin, ya, makanya akan selalunya terjadi, ya, penghinaan apa semua. Ketidakpuasan terhadap beberapa gelintir dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Makanya ada Islamfobia begitu kan. Baik. Bisa saja itu terjadi. Baik. Nah, terkait tadi yang Pak Amir ingin jelaskan terkait cara merespon yang terbaik dengan umat Islam selain yang tadi Bapak Amir. Ya kan di dalam Al-Quran juga sudah jelas. Karena begini, kita ini terutama di Indonesia kan berbagai kaum, berbagai bangsa, ya, latar belakangnya ini. Oleh karena itu juga bukan soal benar tidaknya. Kalau keyakinan ini susah kita mau menjudge. Itu hanya Allah Ta'ala nanti yang tahu kan. Allah Ta'ala yang lebih tahu mana yang tersesat, mana yang tidak, yang mendapat petunjuk. Ya. Nah, dan ini satu kenyataan. Ya. Nah, di zaman Rasulullah SAW pun ya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang musyrik. Ya. Bagaimana ajaran Islam itu mengajarkan. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan umat untuk bersikap terhadap penganut-penganut agama yang lain. Di dalam satu ayat misalnya surat Al-An'am ya 109 ya, dalam ayat dalam Quran kita karena bismillah termasuk satu ayat. Di situ ada perintah ya kepada kita semua ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Janganlah kamu memaki ya sesembahan ya apa yang mereka seru ya, sesembahan atau apa yang mereka seru selain min dunillahi, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena mereka juga punya penganut, punya kecintaan terhadap sesembahannya, terhadap patung-patungnya, terhadap patung-patungnya juga jangan kamu caci maki, jangan kamu hina, jangan kamu itu. Hah? Karena mereka, kita juga menjaga perasaan mereka. Oh, baik. Hah? Fayasubullaha aduwam bighairi ilmin. Kalau kamu bertindak seperti itu, maka apa? Mereka pasti akan juga menghina, memaki Allah Ta'ala ya, disebabkan rasa permusuhan tanpa pengetahuan. Dan kita tahu bahwa dalam Islam itu keadilan itu harus salah satu nilai Islam yang paling luhur. Jadi kalau kita tidak mau dihina, jangan menghina itu, ya. Apapun juga. Betul. Karena mereka juga punya peran. Jadi bagaimana tuh sensitifnya Rasulullah SAW terhadap hal ini, ya betul-betul mengambil itu. Jangan kamu caci maki mereka, jangan kamu sentuh, biarkan. Ya, sampai mereka ini tobat dan paham, jadi mereka sendiri nanti yang akan menghancurkan. Kan begitu. Baik. Ya, tidak pernah itu Rasulullah SAW untuk menghina sesembahan itu. Ya, karena di sini sudah jelas, janganlah kamu caci maki, memaki sesembahan selain Allah Ta'ala, yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Kalau kamu memaki, mereka juga akan memaki kamu, memaki Allah Ta'ala nanti. Kan begini. Jadi ini yang harus dijaga. Nah, bagaimana sikap kita? Kan itu. Nah begini, kalau ketika dalam Al-Quran tidak disebutkan dan kita berada di satu negara yang punya hukum positif tersendiri, ya kita serahkan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan apa untuk menjaga keharmonisan itu. Tapi yang jelas tidak, umat Islam tidak mengambil hukum di tangan sendiri karena tidak ada hukumnya ini. Dalam Al-Quran, dalam contoh Rasulullah SAW. Kan berapa banyak Rasulullah SAW dicaci, dimaki, dipersendakan. Ya, kan tidak pernah Rasulullah SAW membalas. Inilah sikap yang harus ditunjukkan oleh orang Islam. Orang Islam itu punya wibawa, punya apa elegan lah ya, nah, itu.
Jangan sedikit-sedikit saja udah melenting, tidak. Melenting. Tidak, sepatutnya itu. Jadi kita harus menjaga, justru di situ menjadi harus kita memperlihatkan karakter orang Islam sebenarnya itu apa. Bukan terus diumbar itu, wah kemarahan begitu kan, tidak. Nah, dari situ apakah kita diam? Tidak juga. Tidak juga. Nasihati mereka. Nasihati, ya kasih petunjuk. Ya. Yang paling pertama itu kalau dicaci maka udah kita menghindar saja dulu. Itu yang pertama. Yang pertama. Karena itu juga untuk menghindar supaya kita tidak terpancing emosi kita. Menghindar dulu. Menghindar dulu ya, kemudian biar ya. Tapi kalau sudah ini kan dalam ayat tadi juga hatta yahudu, sehingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Bukan berarti itu ditinggalkan, tidak. Ada masa kita boleh kembali dan kita nasihatkan, kamu tidak boleh begitu. Begini kan, itu selanjutnya. Sama. Kalau mereka sudah nggak mau turun, ya sudah, biarkan saja nanti pemerintah yang akan bertindak untuk menjagakan itu punya ketertiban. Kita sebagai Islam, menurut agama Islam tidak perlu. Saya pikir sangat elegan Pak berbicara itu. Iya, jadi itu menjadi sikap yang menarik kan. Menarik sekali. Menarik, dan itu akan itu salah satu keindahan Islam itu, bahwa tidak spontan dan kemudian melakukan tindakan brutal. Misalnya dihina terus nanti yang berbau itu mereka rusak ya. McDonald dirusak, ini dulu. Nggak begitu ya. Malah yang rugi juga ini bus dirusak seperti di Pakistan di mana-mana. Ya, istilahnya tidak sumbu pendek lah Pak Amir. Iya, tidak sumbu pendek. Iya. Dan itu. Baik, Pak Amir. Beberapa keberatan yang kerap dituduhkan kepada Rasulullah SAW, na'udzubillah min dzalik, bahwa beliau adalah simbol kekerasan, simbol penyebab peperangan, karena ada jihad dan lain-lain. Bagaimana Pak Amir menjelaskan masalah? Ya, kita harus terangkan saja dari contoh Rasulullah SAW kan. Karena beliau ini sebagai rahmatul lil alamin, ya, yang membawa kedamaian, kesejukan, keselamatan. Nah, ini harus ditunjukkan. Harus ditunjukkan benar nggak Islam ini seperti itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau sikap kita, reaksi kita terhadap hal yang kecil, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, ya, sebagaimana dilakukan oleh beberapa pihak yang merasa benar, merasa itu justru memberikan reaksi negatif, memberikan kesan negatif. Jadi tidak seperti itu. Makanya di awal saya katakan, lihat saja Rasulullah SAW bagaimana bersikap, bagaimana bereaksi, bagaimana. Dan ini dia dicontohkan ya Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kan? Beliau sebagai pecinta sejati Rasulullah SAW juga. Ada satu kali ya, saya ingat dalam peristiwa apa, ketika Hazrat Hakim Nuruddin juga ada di situ, ya. Sedang satu majelis sedang mencaci maki Rasulullah SAW apa semua. Diam saja di situ. Lapornya sampai kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau marah, kenapa kamu tidak menghindarkan diri dari sana? Kenapa kamu tidak beranjak dari sana? Barulah teringat akan ayat itu kan. Jadi itu Rasul Huzur juga, jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam juga merasa gerah ya dengan itu. Betul. Sikap beberapa sahabat yang tidak paham. Nah, apa ayat itu kan sudah jelas, menghindar. Kenapa kamu masih duduk mendengarkan semua caci makian itu? Baik Pak Amir. Keberatan lainnya yang kerap disampaikan, na'udzubillah min dzalik, bahwa Rasulullah SAW dengan poligaminya dianggap sangat gemar, na'udzubillah, perempuan, wanita dan lain-lain. Ini selalu digembar-gemburkan oleh kalangan tertentu. Bagaimana Pak Amir menyikapinya? Begini, Islam itu adalah memberikan ajaran atau solusi bagi keadaan tertentu, dan itu bisa saja terjadi dan akan terjadi. Ya, nah kita lihat di dalam sejarah manusia ini, ya, selalu saja terjadi, misalnya salah satunya adalah peperangan. Ya, ada peperangan yang sifatnya lokal, ada yang mendunia kan. Ada perang dunia ke-1, ada yang kedua, yang jutaan orang laki-laki menjadi korban. Tidak hanya laki, ya, tapi kebanyakan kan laki-laki yang tentara. Ya. Nah,
di dalam Islam ini kalau keadaan seperti itu, ya banyak wanita-wanita, anak-anak yatim, ya, yang terjadi akibat peperangan. Nah, solusinya bagaimana? Ya. Jadi dalam Islam itu diajarkan cara yang terbaik bagaimana mengatasi satu masalah. Ya. Nah, di sinilah kelebihan Islam. Ya. Islam mengizinkan, dan kalau kita lihat tidak semestinya harus mengizinkan. Diberi peluang, ya. Silahkan. Karena kalau terjadi, coba ketika laki-laki terbunuh, ya, tewas dalam peperangan, ratusan ribu, jutaan, kan ada yang akan menjadi janda, ada yang menjadi anak yatim. Oleh karena itu kalau kita lihat ayat-ayat yang dimana mengenai poligami apa, kan itu hubungannya itu dengan bagaimana memelihara anak-anak yatim dan janda. Kan? Nah, siapa yang akan menanggung? Siapa yang akan memelihara kehormatannya, anaknya, semua itu? Kan? Oleh karena itu dalam satu seperti itu ada sebab-sebab lain, ya. Karena memang nature laki-laki, sifat alami laki-laki dan perempuan kan berbeda. Itu. Ya. Nah, oleh karena itu dalam keadaan seperti itu apa solusinya yang ditawarkan? Nah, Islam menawarkan ini, kamu boleh, ya, mengawini 4 sehingga anak-anak yatim apa semua bisa terjaga. Ini sebetulnya. Jadi yang kalau orang mau kawin poli, silakan, tapi yang harus menjadi tujuan utamanya itu adalah bukan untuk mengumbar kesenangan, tidak. Makanya dalam sejarah itu kalau kita lihat dalam tarikh, ya hanya dengan Siti Aisyah saja Rasulullah SAW kawin sebagai perawan. Ya. Yang lain kan janda. Betul. Ya, lain janda. Nah, ini yang apa namanya, yang malah istri pertamanya Siti Hadijah radhiyallahu juga sudah umur 40 tahun waktu itu. Ya, beliau masih muda. Ya. Jadi dalam Islam ini, ya, diberikan satu solusi bagaimana mengatasi hal seperti itu. Ya. Bagaimana ketika terjadi perang di Eropa, di mana semua kan. Lebih baik mana dia terpelihara, ada suaminya, terjaga kehormatannya, anaknya terjaga. Ya. Ini ingat bahwa itu tujuan perkawinan Rasulullah SAW itu. Bukan sebagian di antara kita sekarang ini yang kawin hanya untuk, ya, tanda kutip lah, ya, itu. Tidak. Niatnya itu untuk itu, untuk memelihara anak yatim, kehormatan janda dan lain-lain. Ya. Apakah kalau dilarang untuk berpoligami, apakah diam-diam mereka ini mengadakan hubungan? Lebih baik dilegalkan dan itu diketahui orang. Apa yang terjadi di Eropa di mana-mana sekarang kan kehidupan, ya, free sex apa semua kan akibat itu. Salah satunya. Bisa saja kan. Udah bebas saja itu. Kan. Nah, Islam ini tidak begitu. Segala sesuatu itu, karena itu kan fitrat alami manusia yang harus diarahkan. Ya, bukan sesuatu yang buruk, ya. Berkeinginan untuk memiliki istri, ya, memiliki anak. Kalau perempuan ingin bersuami apa semua kan gitu. Nah, ini jadi ada keadaan-keadaan tertentu, ya, tidak seharusnya, tidak semestinya. Diizinkan, dibolehkan. Itu pun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Baik, Pak Amir. Nah, tadi Pak Amir sempat menyebutkan tentang Rasulullah menikahi Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ada keberatan juga Pak Amir mengenai hal ini karena dianggap bahwa Rasulullah SAW menikahi anak di bawah umur. Bagaimana Pak Amir? Iya, ini jadi kontroversi kan. Jadi karena di sana memang ketika melamar beliau itu ketika umur saya kurang pasti itu umur berapa kan melamarnya itu. Jadi meminangnya itu. Tapi kan tidak campur. Betul. Nah, sebagian para mufassirin mengatakan bahwa ketika umur 12 atau berapa itu. Nah, mungkin di beberapa kaum, di beberapa suku itu umur 11-12 sudah mulai dewasa dan mungkin ini
termasuk mungkin Siti Aisyah. Tapi itu riwayat yang lebih banyak difahami oleh. Tapi ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa menikahnya itu di atas, jadi campurnya itu umur 19 tahun, 17 tahun. Nah, ini yang harus perlu diselidiki lebih dalam lagi. Yang jelas bahwa bisa saja umur 11-12 tahun waktu itu ya, atau sampai sekarang juga orang-orang di Arab sana wanitanya sudah bisa keluar mens, di mana itu bisa cukup matang untuk bersuami ya. Tapi riwayat yang lain yang ini juga harus diselidiki betul-betul, padahal nikahnya itu umur 19 tahun atau berapa waktu itu. Dan memang nikahnya melamarnya umur 9 tahun kalau tidak salah. Nah itu. Tapi kan tidak terus campur. Betul. Lama itu. Nah ini jadi ya itu bukan satu keberatan sebetulnya. Dan keadaan pada waktu itu ya memberikan contoh ya bagi umat sehingga kemudian hanya kepada Rasulullah SAW waktu itu diizinkan ya. Dan untuk mengawini beberapa ya. Tapi selepasnya kan hanya bisa dibatasi 4 ya. Bagi orang Islam ini. Dan itu khusus ya bagi Rasulullah SAW. Baik. Jadi keadaan-keadaan tertentu yang kemudian Allah Ta'ala mengizinkan beliau. Tadi sudah sangat banyak dari Pak Amir terkait nasihat-nasihat bagi saudara sesama kaum muslimin, bagaimana cara menghadapi kasus seperti ini. Lantas, apa kira-kira saran dan nasihat Pak Amir untuk kalangan non-muslim, Pak Amir? Ya mungkin tadi Pak Amir melihat tindak tanduk kita gitu, orang Islam. Iya, jadi begini, jadi kita harus melihat bahwa sifat atau keadilan itu sangat dijunjung tinggi di dalam Islam. Jadi sama reaksinya di mana-mana juga. Karena di beberapa negara pun ya hukum blasphemy itu kan ada juga. Yang jelas bahwa di dalam Islam sendiri itu sudah kita terangkan. Tidak ditentukan secara eksplisit ya bagaimana itu. Itu kan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Malah hal itu tidak diberikan wewenang pada Rasulullah SAW. Nah, di negara-negara yang memiliki sistem hukum positif tersendiri, apakah itu ada atau tidak, kita serahkan kepada yang berwenang. Jadi yang paling utama adalah jangan kita melakukan tindakan mencederai kehormatan atau perasaan umat beragama yang lain. Itu yang paling utama dulu. Begitu juga ketika kita bersikap seperti itu, kita juga harap ya perlakuan yang sama bagi kita. Ya. Jadi kalau kamu ingin menjaga perasaannya, ya kita juga harus jaga perasaan. Ya. Jadi jangan kamu lakukan sesuatu hal yang kamu juga tidak kehendaki kepada orang lain. Kan begitu. Nah, sama juga. Jadi kita kalau ada sikap yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW terhadap yang lain, ya kita harap tidak bertindak yang sama. Ya. Tapi kita harus menahan diri dan serahkan kepada yang berwajib. Jadi intinya ini kita tidak boleh mengambil hukum di tangan sendiri. Itu aja dulu. Poin utamanya gitu Pak. Itu ya. Biarkan yang berwenang. Ya. Kalau semua dibiarkan liar, apa yang akan terjadi? Kacau. Ketika satu orang itu diberi hak yang sama, ya, dibiarkan, tentu yang lain juga harus memiliki hak yang sama. Loh, kok senang-senang saja mereka buat terhadap kita, apa kita tak boleh buat yang sama terhadap, nah itu kan kacau jadinya. Betul. Nah, ketertiban itulah tugas negara. Ya, kita sebagai umat ya jaga diri ya, sesuai dengan pegangan kita. Ya, nah itu tadi kita sudah lihat dalam Islam tidak ada itu. Ya, malah orang musyrik pun harus dijaga perasaan, jangan dicaci maki sesembahannya itu. Ya, itu kan ajaran Islam. Betul. Ya, dan itu dicontohkan di Rasulullah SAW. Kan begitu. Baik. Masya Allah Pak Amir, banyak sekali poin, ilmu dan satu hal yang
mudah-mudahan dapat mencerahkan dan mengilhami baik itu sama kaum muslimin dan juga kalangan non-muslim. Sehingga tadi yang Pak Amir sampaikan bahwa keadilan, kesetaraan dapat terjadi dan tentunya kedamaian dapat kita rasakan. Jadi hidup bertetangga, hidup bernegara, hidup sebagai warga ini bisa harmonis, saling jaga. Betul. Jaga kehormatan, jaga perasaan. Itu kan itu. Baik Pak Amir, jazakumullah atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan berfaedah. Berfaedah insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.